Kalau buku aku kepengen nulis buku novel. Tapi masih belum terrealisasi ya. Insyaallah, bismillah. Udah kita tunggu ya. Bismillah. Dari karyanya Mbak Adis novel ini kayaknya bakal bersejarah dan harus diselipkan ke SDIT satu. Ya. Ini hasil alumni SDIT. Bismillah. Untuk Semoga artikel karyanya tadi itu tahun 2000 berapa Mbak itu keterima? itu dikerjakan 2021, kemudian diterbitkan 2022 ini. 2022 Iya. berarti. Ya, di jurnalahmar.id. Jurnalahmar.id. Marilah kita lihat ya. Judulnya, sahabat muda, ya. silahkan. Judulnya apa Mbak? Variation of apa ya? Pokoknya iya. Judulnya sebentar saya cari. Hebat sekali ya alumni SDIT yang sudah memberikan penghargaan yang subhanallah dan apa ya? Sudah sangat menjadi motivasi sekali bagi anak-anak. Semoga SDIT bisa menjadi motivasi bagi adik-adik. Judulnya ya, artikel ilmiah judulnya Variations of Learning Method as Implementation of Teachers Pedagogical Knowledge. Itu saya meneliti juga Gigi. Jadi sebelum itu kan namanya artikel ilmiah harus berdasarkan fakta gitu kan ya. Jadi saya meneliti tentang kompetensi pedagogi guru. Kemudian hasilnya saya jabarkan dan saya presentasikan dulu. Ini awalnya saya presentasikan untuk kegiatan seminar internasional Icon LLC yang diadakan oleh kampus sendiri. Seminar internasional. Ya, Icon LLC itu pembicaranya waktu itu dari dosen dari luar semua. Tapi saya ketika presentasi pakai bahasa Indonesia. Ketika presentasi. Ya, kemudian ini di Unisma ini harusnya terbit di buku Rampai, Bunga Rampai. Bunga Rampai ini bedanya sama artikel ini ilmiah ini tidak ber-ISSN gitu. Lebih tinggi jurnal dia. Jadi saya punya inisiatif, ini kerja saya masa cuma mau tembus terbit di Bunga Rampai saja gitu kan. Tidak ada halaman khusus gitu kalau Bunga Rampai itu. Jadi satu buku kayak antologi kumpulan gitu kan. Jadi saya ingin berinisiatif soalnya tembus ke jurnal gitu. Iya. Soalnya ini topik baru gitu Kiki. Makanya kenapa bisa masuk ke Bunga Rampai karena tidak ada artikel sebelumnya yang sama gitu. Mungkin Kikin sudah tidak asing ya sama menulis artikel karena Kikin juga mahasiswa gitu kan ya. Ya, tapi tidak seperti tidak bisa, cuma belum terbuka gitu kan ya. Ya, amin. Jadi ini pun kalau misal saya kan berinisiatif, saya omongkan sama dosen, boleh ini kalau kamu mau terbitkan di luar, tapi bayar. Kalau Sinta 4 itu bayar 450.000. Kalau Sinta 3 bayar berapa? Sampai ke Sinta 2, Sinta 1 itu paling mahal itu 750.000. Saya udah nggak apa-apa 450.000. Yang penting artikel saya, tulisan saya ini terbit gitu kan. Tapi alhamdulillah ini artikel diminta dosen saya, jadi gratis Kikin. Gratis? Iya. Jadi dosennya yang meminta? Iya. Hasil dari Mbak Adis sendiri? Iya benar, jadi diterbitkan dosen saya di jurnalahmar.id itu. Jurnalahmar.id. Jadi apa yang awalnya harus bayar 450 itu jadi gratis gitu. Dan insya Allah jurnal ini beberapa bulan ke depan akan Sinta 3. Kan kalau jurnal itu ada tingkatannya ya, ada Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 sama Sinta 1. Sinta 1 ini yang paling atas gitu. Aku juga gak terlalu paham, tapi kalau untuk mengenai tingkatan-tingkatan itu yang aku pahami. Jurnalnya Mbak Adis masuk ke jurnalahmar.id. Artikelnya judulnya itu tadi, Variations itu tadi. Oh iya, siap. Itu artikel pertama. Habis ini kita cari bareng-bareng ya. Kemudian silahkan mencarinya atas nama R. Deshinfani, cari aja di Google Scholar Rosa Deshinfani, nanti langsung ketemu. Iya. Habis ini saya juga langsung mau cari. Ya, Kikin juga semangat nulis dong. Referensi ya. Semangat nulis karena kan kita tuh dari Pulau Bawean ya, itu banyak banget loh Kikin topik yang harus kita ungkap gitu. Masalah-masalah yang harus kita pecahkan gitu. Itu bisa banget. Potensi banget, duel ya. Bismillah semoga ya. Amin. Itu artikel pertama. Kemudian tulisan kedua itu saya ikut di seminar HISKI, Himpunan Sejarah Kesusastraan Indonesia, yang cabangnya di Malang. Jadi saya ikut di luar. Itu saya meneliti buku puisi milik dosen saya, judulnya Bocah Rempah.
Tapi itu kita terbitnya di Bunga Rampai HSQ. Mungkin sekarang belum terbit mungkin ya, itu masih saya tunggu juga. Ini saya kerjakannya bersama teman-teman bertiga. Iya, yang ini. Yang tadi juga sama teman-teman juga dibantu dengan dosen. Tapi saya penulis pertama yang tadi. Kemudian setelah itu kan udah 2 nulis. Kalau nulis artikel ilmiah ini kalau buat mahasiswa ini kayaknya udah biasa banget, Kak. Udah tugas makanan sehari-hari gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa menerbitkan. Ya, jadi bukan hanya di tangan dosen tapi bisa saya terbitkan. Kemudian kisah selanjutnya itu saya mengikuti program Kampus Merdeka KMMI. Mikro kredensial mahasiswa Indonesia. Iya, itu yang bagaimana? Itu kayak kita ambil kursus di kampus lain. Jadi aku ambil kursus di kampus lain. Kampusnya kemarin? Di UNPRI, Universitas Prima Indonesia di Medan. Di Medan? Tapi online. Oh, online. Saya kira berangkat ke Medan ini. Saya tertarik karena kan di rumah waktu itu liburan, saya ngerjainnya liburan. Di rumah kan udah ngapa-ngapain selama liburan ya. Kenapa nggak ambil yang lain aja gitu kan? Makanya langsung inisiatif daftar di situ, dan itu juga dapat uang saku. Iya, kita kursusnya itu 2 bulan. Per bulan itu dapat 200 untuk pengganti kuota katanya. Iya. Hebat sekali. Nanti dikiriminnya itu lewat rekening gitu? Rekening, dibuatin rekening. Iya, alhamdulillah banget. Pokoknya buat yang lain jangan capek cari informasi gitu, karena banyak banget yang bisa kita ikutin. Nah, pas banget nih, kita kan lagi liburan ya. Iya. Gak mungkin nih sahabat muda liburan hanya main HP, nonton televisi, wah itu dia terus ya. Iya, pastinya boring juga ya. Seharusnya kayak Mbak di sini liburan, cari ini, ternyata berhasil, alhamdulillah. Dan itu aku ambil fokus ke media pembelajaran digital BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi aku buat media pembelajaran karena aku jurusannya guru, aku ambil media pembelajaran untuk BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia penutur asing. Jadi warga negara asing itu belajar bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya kita yang belajar bahasa asing, tapi teman-teman kita yang dari luar negeri itu juga belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia juga. Itu saya membuat 2 video. Nanti videonya saya share ke Kikin saja ya. Iya. Nanti kita tunggu ya Sobat Muda. Iya, dan kita masukkan lah. Itu voice over pakai suara saya sendiri, dan itu pakai animasi, full animasi di voice over, dan itu saya mendapat nilai ketika sertifikat keluar itu dapat nilai 96 sama 97. Udah mendekati lah ya. Iya, karena itu di rata-ratanya semua 96 97 itu insyaallah yang sudah terbaik berarti, karena udah rata-ratanya udah 96 97 juga ada yang 100. Iya, nggak ada lah. Tapi kalau emang ada 100 sampean itu lebih dari 100 ya sepertinya. Jangan gitu Kikin. Nah, untuk tips Mbak Adis sendiri nih, tips sukses selama Mbak Adis dari TK perjuangan, dari TK, SD, ITL Muda, terus lanjut ke SMP negeri, SMA negeri, sampai yang katanya nggak bisa, pengennya negeri ternyata nggak dapetan, ternyata sampai sekarang di Unisma ya, Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang. Dan itu hebat sekali, itu tips suksesnya buat kita semua, buat saya sendiri juga, dan untuk sahabat Aluda dan seluruh penonton yang ada di rumah, itu apa Mbak? Yang pertama itu ya, yang paling inti, yang paling penting, sholat sama ngaji. Sholat, ya. Kemudian yang kedua itu kayaknya kalau nggak usah saya ingetin ya, itu kan udah kewajiban dari kita gitu kan ya. Iya, jadi kemudian yang kedua apa ya? Tadi Kin, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kalau misal kamu setelah ini bisa cari yang lain gitu. Jalan sukses itu bukan hanya di satu jalan saja. Kalau kamu gagal di jalan ini, di satu jalan ini, kamu bisa mencari di sisi yang lain. Gitu. Kemudian setelah itu, yang kedua, jangan pernah puas sama ilmu. Kalau misal sudah kayak kita belajar menghafalkan Al-Quran gitu kan ya, jangan pernah puas. Kalau misal kita udah cukup sama ini, belajar lagi. Karena belajar itu penting ya. Penting. Emang harus kita kewajiban bagi seorang muslim. Belajar ilmu umum dan akhiratnya jangan lupa. Pokoknya kalau misal kamu
eh, menguasai akhirat, maka dunia akan kamu genggam juga, gitu kan ya. Kalau kita mau menguasai akhirat, dunia pun Langsung akan digenggam, iya, langsung digenggam, langsung diikut gitu. Kemudian yang paling penting ini, selalu ingat orang tua. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau misal yang selalu kita ingat, yang di depan kita itu orang tua, semangat itu akan membara gitu kan. Harus bisa, walaupun kita rasa pekerjaan ini sulit, kita mengalami kesulitan, tapi kalau kita ingat sama orang tua, insya Allah langsung. Karena ridho Allah itu ridho Rabbi fi ridho walidaini wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidain. Ridho Allah, ridho orang tua itu ada pada ridho Allah juga, dan durhaka marahnya orang tua ada di marahnya Allah juga. Nah, subhanallah, bagaimana nih sahabat Al-Huda mendengar cerita suka dan dukanya Mbak Adis selama berada di SD Al-Huda sampai dia berhasil menjadi mahasiswi di Universitas Malang ya, di Islam Malang. Iya, satu lagi kita lupa di kampus ini saya mengikuti beberapa kali kegiatan penelitian dosen. Penelitian. Ya, jadi dibawa gitu sama dosen. Itu selain udah kayak asisten dosen gitu. Kalau mau disebut asisten dosen jangan minder saya. Tim sebut aja tim penelitian dosen gitu. Pernah waktu itu ketika bulan Desember itu saya ke Banyuwangi. Dibawa, iya, kita meneliti nilai-nilai lokal. Yang di Banyuwangi itu kita fokus ke suku Osing. Suku Osing. Iya, di Banyuwangi, belum pernah mendengar. Nanti kapan-kapan bisa bawa boleh. Kemudian di Banyuwangi banyak yang kita teliti karena nilai-nilai lokal itu nanti akan kita jadikan ke nilai-nilai karakter peserta didik. Nanti jadinya itu ke apa ya? Ke kurikulum apa gimana gitu. Tapi ini masih tahap penelitian. Ada 3 tahun. Tahun kemarin 2021 dan mungkin akan berlanjut gitu. Iya, itu pun kegiatan penelitian itu dari Kemendikbudristek. Langsung dari Kemendikbud, langsung dari pusat pemerintah gitu kan ya, bukan dari kampus sendiri, tapi langsung dari pusat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena sudah berpengalaman jadi tim penelitian dosen, mungkin dosen ketagihan mungkin ya, diajak nulis Kikin. Pernah waktu itu di dosen ini ngajak nulis, udah ada judul, ayo dilanjutkan, terus ada dosen lagi. Karena saya diminta 3 dosen, saya kan bingung mau nolaknya gimana, karena ini kan dosen gitu kan. Iya, jadi gimana kalau jadi saya pertimbangkan juga judulnya. Kemudian saya bilang kan yang paling dahulu dosen ini gitu kan ya, saya tolak, mohon maaf Bu, saya udah diajak dosen ini, saya udah diajak Bu ini. 3 dosen dia. Wah, keren sekali. Biasa aja. Ya itu kan apa namanya, dari kerja keras kita juga gitu. Kembali kepada kita. Ya, yang diteliti ya di pendidikan, di nilai-nilai lokal. Kalau yang ini barusan ini, kalau tadi kan nilai-nilai lokal di Jawa Timur ada beberapa suku. Kalau ini fokus di Lumajang, Tengger, suku Tengger. Tahu kan ya? Nah itu. Sukunya saya nggak tahu. Di bawah Bromo. Iya, di bawah Bromo. Jadi itu kita menyusulkan proposal, tinggal menunggu ACC. Kalau misal di ACC itu langsung berangkat ke Tengger. Judulnya itu nilai-nilai lokal Tengger dalam pembelajaran tematik SD. Jadi nanti nilai-nilai lokal itu mau kita terapkan gitu. Soalnya kan sekarang kurikulum sekarang itu kan apa ya, mengedepankan pendidikan karakter. Iya, karakter. Nah, pendidikan karakter itu kita harus menggunakan apa sih namanya? Memanfaatkan nilai-nilai lokal gitu biar tidak hilang, karena kalau budaya itu kalau tidak itu kan lama, kalau bukan kita akan hilang, kalau bukan kita yang berusaha gitu, karena budaya itu tidak akan bertahan dengan sendirinya kalau bukan kita yang mempertahankan, seperti itu. Benar sekali. Subhanallah, setelah kita mendengar semua pengalaman Ibu Adis itu kayak aduh, pengen juga, kenapa saya nggak bisa, kenapa kita nggak bisa. Semangat. Sebenarnya kita bisa, cuma kita aja yang harus mengembangkannya. Nah, sahabat Al-Huda, sampai lagi kita di penghujung acara, dan inti dari pembicaraan ini ataupun pengalaman Mbak Adis, satu, kita jangan sampai pantang menyerah, ya nggak Mbak? 2, kalau misalnya segala sesuatu
itu harus dengan ridho orang tua dan Iya. atas doa orang tua. Karena jalan menuju Roma itu banyak sekali, bukan Jalan. hanya satu ya. Iya. Jadi kalau misalnya alumni satu Mbak Adi saja bisa, kenapa kita semua nggak Yang bisa? lain lagi ya, karena kan teknologi semakin canggih, harusnya bisa lebih dari saya gitu. Adi, Lebih dari kita gitu kan ya. Semangat pokoknya dari saya, semangat, Ya, jangan pantang menyerah, benar. jangan malas. Ya saya bukan pribadi yang gak malas juga, tapi kadang berpikir kalau diam-diam terus apa sih gunanya? Apa sih yang aku hasilkan gitu. Benar sekali, Iya. Mbak. Baiklah untuk sahabatan Buddha, untuk bagi brand yang ingin memasarkan ataupun brand yang ingin bergabung dengan kita di channel YouTube SDIT Al-Huda, silahkan hubungi nomor tertera yang ada di layar para penonton ataupun sahabat Al-Huda yang ada di rumah. Nah, baiklah Mbak Adis, terima kasih ya Mbak Adis ya atas semua cerita dan kisah Mbak Adis yang sungguh sangat luar biasa. Cerita panjang. Dan sungguh sangat motivasi bagi saya dan kita semuanya. Baiklah sahabat Al-Huda, marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sekian dari saya istilahnya host, saya Ustazah Ginati Saptinaja dan kakak saya Rosadia Shinvani atau Adis. Jangan lupa like, Komen dan subscribe ya. subscribe ya. Jangan lupa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.